المقبول وتمام كل سنة وما بسم محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة بسد وغاث لبدو البلاد الحبيب عبد الله حدث عمر محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج وسلم وذريات رسول الله خصوصا سيداتنا خديجة الكبرى ثم رحل جميع ساداتنا علي بلوي من مشارق الأرض إلى مغارب وسلم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رحل سلطان الأولياء سيدنا هشام بن قادر الجيلاني وأصول ما ثم رحل من مشارق الأرض المغاربية خصوصا أولاد سلم عمل سنغا خصوصا سنن قلن جاد ومسلم فريم ثم أرواحي أو ثم الوصل إلى روح سيدنا إمامنا أقود بن الحبيب أبو بكر محمد أسكم مسلم فريم ثم إلى روح سيدنا إمامنا أقود بن الحبيب شيخ بن أحمد بابا كيبوت أبو مسلم فريم ثم أرواحي أولياء في هذه البلدة كلمات خصوصا سيدنا الحبيب هاشم بن مسيب يهد غنبان وأصول وفروعه أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد عليهم مدام وأصحابهم وأنوار علومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم رحمة الدين والديكم وأمدنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة لا حظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan beliau mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqam Mursyid, mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya wal akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh tokoh masyarakat, utamanya kepada Ustaz Abdul Mu'ti, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membaca Ratibul Haddad di waktu yang sangat mustajabah, di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqam Mursyid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadhatan wa man aman daiman mustamirrah, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Abdul Muttalib lamma hadara 'inda Abraha nadhara al-filu al-abyadu al-'azimu ila wajhi fabaraka kama yabrukul ba'ir wa kharras ajidan wa antaqa Allah ta'ala al-fil faqala assalamu ala an-nur alladhi fi dhahrika ya Abdul Muttalib. Wa lamma dakhala jayshu Abraha li hadmi al-Ka'bah asy-syarifah barakal filu fadarabuhu fi ra'si darban syadidan ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu ketika nur Nabi Muhammad singgah di kakeknya yang bernama Sayyiduna Abdul Muttalib. Sebagaimana kita ketahui kemarin, ketika binatang ternaknya orang-orang Arab, baik unta maupun kambing,
Dan termasuk yang diambil atau dijara oleh pasukan Abraha, yaitu milik kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib sebanyak berapa kemarin? 400 onta. Maka seluruh orang-orang Arab yang ontanya diambil oleh pasukan Abraha bersama-sama dengan Sayyiduna Abdul Muthalib naik ke Jabal Thabir, yaitu Bukit Thabir. Disitulah nur Nabi Muhammad dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyiduna Abdul Muthalib. Maka dengan nur yang dilihat oleh Sayyiduna Abdul Muthalib, maka Sayyiduna Abdul Muthalib yakin pasti urusan bakal selesai berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruhnya pulang, irji'u, kalian pulang sudah. Urusan ini pasti beres dengan berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyiduna Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha sendirian. Bayangkan, sendirian mendatangi Raja Abraha yang terkenal bengis, pasukannya banyak, cuma beliau sendirian mendatangi Raja Abraha. Sebelum masuk ke kemahnya Raja Abraha, ada gajah yang sangat besar. Kemarin kita katakan gajah tersebut gajah yang khusus dididik oleh Raja Abraha. Tidak dinaiki, cuma pendamping Raja Abraha. Ketika Sayyiduna Abdul Muthalib melihat gajah tersebut, dan gajah tersebut melihat wajahnya Sayyiduna Abdul Muthalib, maka gajah tadi langsung menunduk. Dijatuhkan kakinya seperti ketika onta menjatuhkan kakinya, menunduk menghadap Sayyiduna Abdul Muthalib. Kemudian setelah menunduk, gajah ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata gajah, "Assalamu ala nuri alladzi fi dhahrika ya Abdul Muthalib." Keselamatan atas nur, yakni nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di punggungmu wahai Abdul Muthalib. Ini kebesaran keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita baca dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jagat raya ini kecuali tujuannya untuk memperkenalkan keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Kata Allah, wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya ini terkecuali tujuanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semuanya mengenal tentang kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka hukum mengenal Nabi Muhammad merupakan di antara kesempurnaan iman orang-orang yang beriman. Bahwasanya Nabi Muhammad yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih terhadap manusia atas kebaikannya, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak berterima kasih terhadap Nabi Muhammad, maka tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berterima kasih terhadap Nabi Muhammad? Sebab nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini itu seluruhnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak bakal menciptakan jagat raya ini. Kita wujud, kakek kita wujud, Nabi Adam wujud, Siti Hawa wujud, enggak lain berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita wajib untuk berterima kasih terhadap Nabi Muhammad. Dan kita nggak bisa membalas jasa kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan seandainya kita jalan menuju makam Nabi Muhammad dengan kaki di atas, kepala di bawah, maka masih belum kita bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ketika pasukan Abraha ini dan pasukan gajahnya mulai memasuki perbatasan Mekah, yakni mau berangkat menghancurkan Ka'bah, maka gajah tersebut yang gede tadi, yang memberi penghormatan kepada nur Nabi Muhammad ini dipukul agar mulai gerak menghancurkan Ka'bah. Cuma aneh gajah ini, dipukul kepalanya tetap nggak mau berdiri. Tetap dalam keadaan duduk sebagaimana waktu dia ini memberi salam kepada nur Nabi Muhammad SAW. Dipukul sekeras-kerasnya tetap nggak mau berdiri. Ketika diseret atau disodorkan ke kota Yaman, dalam artian berarti mau berangkat balik lagi, kembali ke Yaman, langsung berdiri. Cuma kalau diajak ke depan, untuk menuju Ka'bah nggak mau berdiri. Ketika dibelokkan tubuhnya atau badannya ke kota Yaman, langsung gajah ini berdiri. Inilah gajah yang ahli surga ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika dibelokkan ke kota Yaman, berdiri. Nah, kemudian thumma arsalna alaihim tayran ababil minal bahri ma kulli tayrin minha thalathatu ahjarin. Belum sempat jalan ke Ka'bah, inilah keagungan kemuliaan Ka'bah dan juga berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Raja Abraha ini masih belum masuk ke kota Ka'bah, ke kota Mekah. Masih berada di perbatasan kota Mekah. Ketika mau melaksanakan menghancurkan Ka'bah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Setiap satu burung membawa 3 batu. Satu ada di patoknya atau di mulutnya. Yang kedua yaitu ada di kedua kaki kanan dan kaki kiri. 3. Setiap burung ini membawa 3 batu di mulut, yang 2 ada di kedua kakinya. Kemudian yang mana besarnya atau kecilnya batu ini sangat kecil sekali. Biji sawi, nah, seperti biji sawi lah. Kalau seperti biji jagung masih sangat kecil sekali. Kemudian tidaklah terkena salah satu di antara pasukan Abraha, terkecuali mereka langsung binasa atau meninggal. Saking hebatnya batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian mereka semua pada lari ketakutan keluar dari perbatasan kota Mekah. Adapun Raja Abraha ini diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kayak lepra kayak lepra. Jadi jari-jarinya pada runtuh. Satu persatu runtuh kayak lepra, persis lepra. Dan keluar dari tubuhnya ini as-sodid. As-sodid ini cairan yang baunya busuk sekali. Kemudian nanah dan juga darah yang keluar dari tubuhnya Raja Abraha yang hendak menghancurkan kota Ka'bah. Wa ila hadhil qissah asara subhanahu wa ta'ala biqauli Nabi SAW, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, inilah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
alam taro kaifa fa'ala, berbuat terhadap pasukan gajah, yakni dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pasukan gajah ini hendak merobohkan Ka'bah. Waqad kanat hadil kisah, dan cerita ini dalatun ala sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini menunjukkan betapa keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada satu pun yang mulia di dunia ini terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa izazan liqaumihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kaumnya tentang kemuliaan kaum Nabi Muhammad, yakni bima dhaharu alaihim minal i'tina, bagaimana perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Muhammad, yakni kaum Quraisy. Jadi kaum yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Quraisy, Bani Quraisy. Kemudian hatta danatil arabu wa taqadat syarafuhum wa fadluhum ala sairin nas, sehingga mereka orang-orang Arab meyakini tentang kemuliaan orang Quraisy wa fadluhum, dan keutamaan orang Quraisy ala sairin nas, dibandingkan seluruh manusia, bihimayatillah ta'ala ala lahum wa daf'i annum makron, karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencegah, ya, dan menolak ketika pasukan Abraha dan akan merobohkan Ka'bah. Jadi yang diambil dari sini yaitu kata-kata pengarang kitab ini termasuk kemuliaan Bani Quraisy, yaitu baninya atau kaumnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Orang Arab belum tentu orang Quraisy. Ya, orang Arab belum tentu orang Quraisy. Sama. Orang Arab belum tentu Habib. Kalau Habib pasti orang Arab. Orang Arab belum tentu orang Quraisy. Orang Quraisy pasti orang Arab. Makanya malaikat Jibril pernah mengatakan, qallabtul masyariqal ardi wa magharibiha walam ara rajulan afdal min Muhammad walam ara bani afdal min Bani Hashim. Aku bolak-balik, katanya malaikat Jibril, antara selatan, utara, timur dan barat, tidak aku temukan satu pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak aku temukan bani yang lebih afdal dari Bani Hashim. Nah, makanya kata ulama Syafi'iyah, ahlu bait itu yaitu hum mu'minu Bani Hashim wa Banu Muttalib. Yang dikatakan ahlul bait Nabi atau para habaib yaitu orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman berarti bukan ahlul bait. Orang-orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim. Ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Sayyiduna Abdullah bin Sayyiduna Abdul Thalib bin Sayyiduna Hashim. Jadi kelompok-kelompok Bani Hashim inilah kaum-kaum atau bani yang di sini katakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga mereka dari kehancuran yang akan dibuat oleh Raja Abraha dan pasukannya. Sebab Raja Abraha ini tidak pernah satu pun pasukan yang bisa mengalahkannya. Di perjalanan sebelum nyampe ke perbatasan Ka'bah, ini berapa orang-orang yang akan menghalangi Abraha semuanya binasa. Saking hebatnya pasukan Abraha dan gajah-gajahnya beserta kuatnya pasukan-pasukan Abraha. Kemudian alladzi lam yakun li sa'il Arab qudratun ala qitalihi. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Raja Abraha dan pasukannya. Walamma faraja Allah taala an Abdul Muttalib Raja Abraha khaiban fa bainama huwa naim fil hijr itra'a manaman aziman. Nah, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang.